Assalamualaikum, Bib. Saya Muhammad Fahrian dari IAIN Langsa. Di sini saya datang ke sini sebagai tugas KPM. Sebelumnya saya mengenalkan dulu jurusan saya ini bimbingan konseling Islam, Bib ya. Jadi Bib, sebelumnya saya datang ke sini ini memang tugas langsung dari kampus KPM ya, langsung mengabdi. Saya mengabdi selama ini kan saya udah selama 45 hari saya udah di majelis nih, di majelis ente Habib, majelis Rasulullah Habib. Jadi Bib di sini sebelumnya kita kenalan dulu nih sebenarnya Al Habib Haikal Alatas. Mungkin untuk warga Kota Langsa pastinya banyak yang udah mengetahui tentang Habib ini. Habib ini sudah lama di Tarim ya, pernah di Darul Mustafa yang pimpinan dari Habib Umar, pesantren Habib Umar bin Hafiz, Tarim dan Zabid, ya Bib ya. Jadi Bib, kedatangan saya ke sini saya ingin bertanya Bib ya. Kan saya ada tema nih Bib. Di saat saya KPM ini ada tema saya dakwah dalam seni. Jadi saya udah lama melihat majelis ini ada selawatnya tuh, ada hadroh-hadrohnya. Jadi Bib yang saya tanyakan Bib, sebenarnya dakwah dalam seni itu seperti apa Bib? Itu yang saya ingin tanyakan Bib. Oke, yang pertama, dakwah dalam seni ini kita merupakan salah satu cara yang dimana bisa memikat kaula muda yang tua juga. Jadi dengan seni ini kita contoh waktu dakwahnya Wali Songo. Dari dakwah yang dimana masyarakat itu belum mengenal Islam, dia mengenal Islam dengan apa? Seni. Mereka bermain musik ini semua dengan istilahnya begini. Kita mengajak orang itu untuk zaman sekarang ini susah, tapi kalau dengan sesuatu ada modal seperti seni bisa memikat. Seni salah satu seni hadroh ini. Hadra ini keislaman. Jadi seni-seni musik yang di luar daripada Islam itu sudah tidak diminati. Jadi kita bagaimana Islam ingin berkembang sedangkan seni musiknya itu tidak dikembangkan. Masya Allah. Jadi ini lagi kita kembangkan untuk kaum hawa bagaimana bisa berkembang seni musik hadra. Yang dimana banyak orang tidak ingin mengaji tapi dengan sholawat ya mudah-mudahan dapat hidayah, dia senang ini semua Allah kasih jalan. Jadi salah satu hadroh ini berarti sangat memikat lah Pak. Sangat memikat. Ini salah satu cara dakwah. Metode dakwah banyak. Cuman salah satu yang kita pakai ini merupakan ya daripada keturunan kakek-kakek kita. Aslafuna saleh begitu juga. Jadi harus ada memikat. Kita zaman sekarang ini orang Islam aja sudah mulai meninggalkan seni musik Islami, sudah ketinggalan zaman. Jadi kita sekarang ini membudidayakan, ya, langsung mengembangkan lagi di bumi Aceh, Serambi Mekah. Yang terutama sekarang ini udah banyak di Jawa udah penuh, yang di Aceh belum. Berarti lagi ente dikit-dikit untuk mengembangkan juga di Aceh. Mengembangkan di Aceh yang khusus targetnya itu anak-anak muda. Insyaallah penerus generasi bangsa Aceh. Jadi gitu Bib. Jadi Bib, sebelumnya hadroh ini atau rebana ini ada nggak di zaman Rasulullah Bib? Ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana waktu Rasulullah hijrah pertama kali itu disambut dengan rabana, duf kita bilang, bahasa Arabnya duf. Makanya ada kasidahnya Tola'al badru alaina min itu permulaan. Yang kedua ada seorang budak wanita yang ingin memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana di samping Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar. Pertama dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar, terakhir dibilang Rasulullah, halu, biarkan dia memuji. Itulah dengan hadra. Jadi bukan alat yang memang tidak ada di zamannya Rasulullah SAW, tapi ini di alat yang memang ada di zaman Rasulullah. Rasulullah. Jadi Bib, itu jelas berarti memang dibawa hadroh ini, kita khususnya lah langsung bilang kita di Aceh berarti sudah lama tuh ada berarti Bib ya, rebana tuh ya.
Jadi Bib, pastinya Bib, kita kan majelis ini kan terbentuk nih Bib. Kapan pertama kali terbentuk majelis ini Bib? Majelis ini terbentuk pertama kali pada tahun 2014. Kemudian hadranya ini mulai kita pertama maulid-maulid aja, tidak memakai hadra. Kemudian mungkin 2017 itu sudah mulai sampai sekarang Berkembang hadroh berarti, berkembang Bib, ya? hadranya. Itu kita datangkan beberapa pelatih dari Jawa Wah, insya Allah, untuk Bib. melatih anak-anak Aceh. Dari Dan sekarang alhamdulillah banyak berkembang di daerah-daerah luar Langsa. berarti salah satu ini pertama lah Bib, Pertama. datangan orang dari Jawa langsung mengajarkan hadroh. Mengajarkan hadra. Jadi bukan otodidak tapi kita mempunyai guru juga. Untuk hadroh. Jadi Bib kan pastinya Bib, ini kan ada struktur lah Bib, struktur dari ketuanya dari Majelis Azabidi ini pasti kan ada struktur Bib, bisa Habib sebutkan Bib? Kalau dari struktur ini struktur mana? Hadra apa? Dari majelis, dari hadroh juga boleh Bib. Kalau struktur majelis itu kita penasehat. Yang ketuanya Habib Fahmi, Iya. sekretarisnya Fajar Farel, bendaharanya Habib Ajir Jamalulail. Tersusun lah berarti Bib, Tersusun sudah. Dan itu pun kita bedakan sama Hadra Benhud. Hadra Benhud ketuanya Rian, Masya Allah ya. ya itu dan beserta grup-grupnya yang lain. Jadi pasti kan Bib kan Bib sering mendengar-dengar dari orang-orang lain, dari masyarakat. Sebenarnya pandangan masyarakat gimana sih Bib tentang hadroh ini? Pandangan masyarakat ini bertipe-tipe. Ada yang memang mengenal musik, ada yang menerima alat hadra. Jadi tipikal orang ya beda-beda lah, tergantung kepada ilmu yang dia dapat. Lafiah berarti Bib, ya. Khilafiyah, tergantung kepada ilmu yang mereka dapatkan. Dari guru. Kalau memang belum dapat, ya dia bilang itu nggak ada. Seandainya mereka mungkin sudah lebih tahu, lebih banyak baca kitabnya, mungkin mereka lebih memahami tentang ini masalah musik, masalah tarikat, dakwah, cara mengikat ya. cara memikat. Sekarang kalau kita nggak pandai-pandai, misionaris lebih pandai dari kita Iya. dalam memikat umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kembangkan nih, kita harus yang muda-muda harus kembangkan seni Islam. Jadi untuk kita menghilangkan keyboard, Ya, betul Bib. untuk menghilangkan yang haram-haram. Banyak kali yang di Aceh emang keyboard Bib. Jadi Bib, yang paling mendorong, yang paling ramai di majelis ini kira-kira dari pemuda, orang tua atau gimana Bib? Rata-rata mayoritas itu anak muda, sesuai dengan target kita. Karena nanti penggantinya anak orang-orang tua ini anak muda. Kalau Ya. generasinya rusak, maka yang nantinya akan rusak. Kedepannya akan rusak. Kedepannya akan rusak. Berarti anak muda lah Bib, di sini Anak yang muda paling sesuai mendorong. target kita. Masya Allah. Bib, terus satu nih Bib, ada kita kan pasti harus mengetahui Bib, biar orang-orang warga Kota Langsa ini biar tahu. Sebenarnya Bib, jadwal dari Majelis Azabidi ini seperti apa Bib? Kapan tanggal-tanggalnya, kapan tampilnya kita bilang? Kalau jadwal rutinan mingguan itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kita memang buat rutinan di markas. Ya. Tapi kalau memang ada yang berminat mengundang majelis hadra ini untuk berselawat di rumahnya, Iya. atau di perkantoran, di masjid, itu kita datang. Jadi kita kasih kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil berkah daripada selawat. Dan kalau untuk tahunannya, acara tahunannya itu arba'in, yaitu maulid 40 malam keliling. 40 malam. Dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Jadi siapa yang berminat selama 40 malam itu kita Diundang berarti Bib, ya? diundang dari 1 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Tsani. Lama Bib. Jadi penutupannya di 10 Rabiul Tsani yang kita datangkan tamu-tamu dari luar Aceh. Masya Allah. Khususnya dari Habib dari Jakarta, Jawa, ataupun dari luar negeri, khususnya dari Yaman. Bib, jadi pastikan saat kita berdakwah nih
pas itu banyak kendala tuh, mau di luar gimana aja tetap pasti ada kendala apapun yang kita lakukan Bib. Jadi di dalam ente berdakwah ini selama ini mungkin saya bilang udah lama, udah berapa tahun Bib? Kira-kira, Bib? Ada sekitar Hampir 7 tahun. 7 tahun lah Bib lah. Pasti ada kendala tuh Bib. Kira-kira kendala itu seperti apa Bib? Kendalanya ini satu, kita sarana prasarana belum memadai. Ya, belum ada yang cukup lah seperti yang majelis-majelis di luar. Habis itu kita masih apa namanya nih? Kita masih patung-patungan. Ya. Masih kumpul-kumpul dari pulus anak-anak jamaah. Jadi bukan memang ada donatur yang memang langsung memberikan mensupport full mensupport ini enggak, semuanya dari jamaah. Dan kita nggak bisa memaksakan juga. Kendala-kendala lainnya penolakan yang mungkin daripada aliran-aliran Beda aliran seperti yang itu katakan tadi ya. Beda aliran ini semua itu bisa jadi penolakan yang dari masyarakat. Mungkin kalau selawat ini jarang ada yang penolakan selama masih mungkin satu daripada ahli sunnah wal jamaah. Mungkin daripada luar koridor ahli sunnah wal jamaah itu banyak penolakan. Wahabi ya. Wahabi salah satunya termasuk yang paling menolak ya. Yang paling menolak untuk selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke Bib, mungkin dengan penjelasan ente tadi kami lebih memahami mungkin khususnya untuk warga Kota Langsa yang belum mengetahui tentang apa itu Majelis Azabidi. Di sini sudah dijelaskan langsung oleh Al Habib Haikal Alatas. Mungkin kedepannya kalian warga-warga Kota Langsa bisa datang untuk belajar di sini, untuk berselawat di sini untuk Rasulullah ya. Jangan lupa kita nih untuk Rasulullah. Jangan berpikiran yang lain. Ya, langsung sudah dijelaskan Habib 7 tahun langsung dia tahrib. Masa kalian meragukan itu? Ya. Sekian mungkin itu aja Bib. Mungkin terima kasih Bib atas waktunya ya Bib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bib.